Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal manajemen dan alur kerja. Latar belakang manajemen keperawatan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan, dan pengendalian aktivitas keperawatan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas pelayanan dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Manajemen keperawatan di rumah sakit belum maksimal diterapkan sebab kurangnya koordinir dengan baik dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis antar perawat dan pasien untuk melakukan tindakan keperawatan atau praktik keperawatan dan asuhan keperawatan. Tujuannya yaitu mampu menjelaskan pengertian manajemen dalam organisasi, mampu mengidentifikasi faktor manajemen dalam organisasi, mampu menjelaskan pengaturan alur layanan, mampu menjelaskan pembagian zona risiko penularan infeksi menular, mampu menjelaskan penerapan PPI dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, pengertian manajemen dalam organisasi. Manajemen merupakan proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sedangkan organisasi adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk saling bekerja sama secara sistematis untuk mewujudkan tujuan bersama. Secara umum, manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada beberapa ahli yang menjabarkan definisi manajemen organisasi, yaitu menurut George R. Terry, organisasi manajemen adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dimana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Yang kedua, menurut Luther M. Gulick, manajemen organisasi adalah segala hal yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelengkap tenaga kerja, mengarahkan, menyelaraskan atau mengkoordinir, melaporkan, dan menyusun anggaran. Yang B yaitu faktor manajemen dalam organisasi. 1. Komunikasi dalam organisasi. Kemampuan berkomunikasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki pemimpin guna menjalankan perannya. Keputusan yang akan diambil oleh organisasi merupakan wewenang pemimpin, namun komunikasi yang tepat tentunya bisa memberikan kemudahan dalam melaksanakan keputusan. 2. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bentuk dominasi yang didasarkan oleh kemampuan individu yang sanggup untuk mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Yang 3. Kinerja. Kinerja adalah gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat tugas yang ada pada masing individu dalam organisasi. Kinerja dipengaruhi oleh kinerja organisasi itu sendiri yang meliputi pengembangan organisasi, rencana kompensasi, sistem komunikasi, gaya manajerial, struktur organisasi, serta kebijakan dan prosedur. Yang C yaitu pengatur alur layanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti pelatihan penggunaan artificial intelligence membantu petugas kesehatan lebih efisien bekerja di ICCU karena ketepatan diagnosa dan pengobatan yang lebih efektif dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, saat menjalankan tugasnya, perawat memerlukan sarana yang cukup dan memenuhi standar berupa alat perlindungan diri sehingga tidak terpapar dan tertular. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian tentang perhatian tentang khusus perlindungan bagi perawat selama pandemi COVID-19, diketahui bahwa perawat lebih memilih bekerja 6 jam terus-menerus dalam satu shift
Hal ini memungkinkan perawat dapat mengurangi risiko tertular seperti ganti saat mengenakan dan melepas alat pelindung diri. Yang D yaitu pembagian zona risiko penularan infeksi menular. Yang satu, zona COVID-19. Zona ini merupakan area dengan tingkat risiko terjadinya penularan COVID-19 yang tinggi yang disebabkan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan pasien COVID-19. Zona COVID-19 diperuntukkan bagi pasien dengan kontak erat, suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. Zona COVID-19 meliputi 1. Area pelayanan, yaitu area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, area ruang rawat intensif yang khusus COVID-19, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, area ruang operasi khusus COVID-19. Yang B yaitu area penunjang, area laboratorium, area radiologi khusus, area bagian gizi, area kamar jenazah, area pengelolaan limbah rumah sakit. Yang kedua yaitu zona non-COVID. Zona ini merupakan area dengan tingkat risiko terjadinya penularan COVID-19 rendah sebab tidak berhubungan langsung dengan pelayanan COVID-19. Adapun zona COVID-19 yaitu A. Area administrasi, ruangan manajemen rumah sakit, ruang pertemuan, ruang pendaftaran, gudang logistik, ruang rekam medis, dan administrasi lainnya. Yang B. Area pelayanan. Yang C. Area penunjang. Yang E yaitu PPI dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Penerapan triase atau screening pada setiap pengunjung, penerapan physical distancing, perubahan alur pelayanan, pengaturan tempat duduk pasien, penggunaan layar transparan. Selain itu terdapat perubahan jadwal pelayanan, pembatasan pelayanan poliklinik gigi, dan pemanfaat sistem informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Perubahan yang dilakukan puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi COVID-19 di pelayanan kesehatan. Prinsip utama pengaturan rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk menyelesaikan layanan rutinnya adalah 1. Memberikan layanan pada pasien COVID-19 dan non-COVID-19 dengan menerapkan prosedur screening, triase, dan tata laksana kasus. 2. Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan prosedur PPI, penerapan keselamatan kerja K3 di unit kerja, dan pemenuhan alat pelindung diri. 3. Menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yaitu harus menekankan menggunakan masker bagi petugas, pengunjung, dan pasien, menjaga jarak antar orang lebih dari 1 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20-30 detik. Hasil analisis jurnalnya yang berjudul Implikasi Manajemen Keperawatan dalam Penanganan Pasien Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 yang berbentuk literatur review. Penulisnya yaitu Juniatri Astuti dan Suyanto. Korespondensinya Suyanto, Jalan Lejen Sutoyo, Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57127 Indonesia. Tujuannya untuk melakukan telaah implikasi manajemen keperawatan dalam penanganan COVID-19 dari berbagai jurnal. Hasil analisis jurnal, desain penelitiannya, penelusuran artikel dalam jurnal didapatkan dari Google Scholar, Sociose Direct, Ipsos, dan Wiley, lalu dikelompokkan berdasarkan isu, metodologi, dan persamaan lingkup pembahasan. Populasi dan jumlah sampel diperoleh artikel 940 buah yang terdiri dari jurnal keperawatan maupun jurnal kesehatan dengan kata kunci implikasi perawat
manajemen COVID-19. Setelah itu dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi menggunakan PICOT. Hasil analisa 15 artikel dalam jurnal penelitian yang terpilih didapatkan data menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pelatihan bagi perawat dan pasien. Perawat menangani COVID-19 membutuhkan tambahan pelatihan seperti manajemen pemberian infus efektif dan penggunaan artificial intelligence. Demikian juga pasien perlu diberikan beberapa intervensi berupa latihan seperti kapasitas tenaga dengan jumlah shift yang seimbang, serta kecukupan alat pelindung diri. Ketiga, aspek psikolog perawat dalam menangani pasien COVID-19 diberikan dalam bentuk dukungan psikologis dari keluarga dan tim kesehatan. Kesimpulannya, keterlibatan manajemen keperawatan dalam penata laksanaan pasien COVID-19 antara lain pelatihan bagi perawat dan pasien, pengelolaan ketenagaan, dan sarana serta aspek psikologis perawat. Berikut daftar pustakanya yang kita gunakan. Demikian presentasinya. Jika mohon ada pertanyaan dipersilakan.